Mas Fitra, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Sehat, Mas? Sehat, alhamdulillah. Nah, ini tentunya pasti ada catatan-catatan dari UI khususnya berkaitan mengenai Omnibus Law yang selama ini kayaknya masih tetap jadi headline ya untuk pembahasan ini. Dan yang perekonomian kita agak susah tinggal landas ya, terjebak di level 5%-an. Dan kalau kita lihat lagi ditelusuri secara granular bahwa penyebabnya lebih ke arah turunnya kontribusi industri terhadap GDP. Kalau dulu tahun 2000-an awal kita lihat kontribusinya sekitar 29 sampai 30%, sekarang tinggal 19%, 20%. Artinya punya masalah dari sisi itu. Memang pemerintah sudah melakukan pertama di seri pertama adalah investasi di infrastruktur, tetapi itu saja tidak cukup. Ya. Butuh ada topangan institusional yang memang dimensinya jangka menengah dan panjang. Tetapi yang memang perlu menjadi catatan adalah sebagaimana yang pernah dilakukan juga di Jerman, meskipun ya dengan perspektif yang berbeda. Dulu Jerman melakukan reformasi ketenagakerjaan juga melalui Hartz Reform 1 sampai Hartz Reform 4. Dan dari Hartz Reform 1 sampai 4 ini sebenarnya butuh waktu ya. Kita melihat justru di tahun-tahun awal itu employment growth-nya justru negatif. Baru di eranya Angela Merkel setelah Schröder. Itu baru ada employment growth yang positif gitu. Tapi di awal-awal sama mereka juga merasakan penolakan dari buruh. Tapi pada akhirnya buruh juga sadar bahwa ya ini baik juga buat mereka karena pada akhirnya menciptakan peluang kerja buat mereka juga. Indonesia sendiri sebenarnya dalam konteks pengangguran sebenarnya cukup rendah ya, 5%-an. Tetapi kalau kita ngelihat kualitas dari ketenagakerjaan itu sebenarnya cukup mengkhawatirkan. Seperti misalnya kalau kita lihat dari sisi unpaid family workers, itu di Indonesia ada 12%-an. Padahal kalau di ASEAN itu ada Filipina 5%, Malaysia itu 4%, Singapura 0,4%, bahkan tadi yang Jerman yang saya rujuk 0,4%. Artinya banyak pekerja-pekerja kita yang justru tidak dibayar secara layak. Itu juga banyak yang bekerja di sektor informal. Dan inilah yang kemudian menjadi permasalahan kita. Kita kan tidak hanya melihat yang pekerja di sektor formal. Tapi sektor informal ini bagaimana? Mereka bahkan tidak punya upah minimum. Rata-rata pendapatan mereka di bawah upah minimum. Terus kemudian kita juga melihat mereka tidak diasuransikan gitu kan. Berbeda dengan tenaga kerja di sektor formal. Jadi idenya adalah ke sana. Dan saya melihat juga Omnibus Law ini sebenarnya adalah sebuah perbaikan dari Undang-Undang 13 tahun 2003 yang memang sudah banyak yang menilai bahwa ini terlalu kaku dan terlalu mahal. Apalagi melihat situasi dan dinamika terkini dari perkembangan dari fintech, dari startups, perusahaan-perusahaan berbasis teknologi. Ini yang belum mampu diadopsi dan diidentifikasi oleh undang-undang itu. Dan kalau kita lihat melalui Omnibus ini ada semacam identifikasi, ya, ada adaptasi dari sisi upahnya, dari sisi pesangonnya, bahkan dari sisi definisi pekerjaan itu sudah ada di sana. Sehingga saya rasa ini bisa menjawab tantangan. Cuma memang sekali lagi permasalahannya adalah kalau kita lihat ada tentangan tidak hanya dari sisi buruh ya, ada dari ahli hukum, ada dari aktivis lingkungan, ada juga dari akademisi dan juga investor yang berwawasan lingkungan. Ini berarti kan ruang partisipasinya perlu dibuka lagi ya supaya menghindari gejolak. Karena buat apa kalau misalnya ini ditelurkan tetapi kemudian ada volatilitas, ada gejolak, ada tentangan, ini tidak akan ada manfaatnya juga buat para investor. Sehingga yang kita butuhkan adalah selain Omnibus Law ini adalah ya ini adalah sebuah konsensus bersama. Semuanya harus bisa menerima meskipun tidak bisa semuanya terpuaskan, tetapi harus ada titik temu dan titik temu itu yang harus kita cari bersama-sama. Kepastian itu memang dibutuhkan, tetapi kepastian tanpa kestabilan tentunya akan mubazir, kira-kira seperti itu. Nah, kita pengen tanya. Dan sibuk dengan urusannya masing-masing dan sibuk dengan bagaimana menumpuk kekayaan gitu ya dalam quote-unquote. Dan dalam konteks itu seringkali juga bertentangan dengan kehendak pemerintah pusat, bertentangan juga dengan terutama kehendak investor. Karena seringkali ini menjadi proses investasi, proses berbisnis itu menjadi lama. Dan kembali lagi ke tema kita Mbak Manuhara terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Apakah ini mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi? Sebenarnya kalau kita lihat kan targetnya adalah escaping from middle income trap. Nah, berdasarkan perhitungan kami untuk bisa lolos dari jebakan pendapatan menengah itu, minimal kita butuh tumbuh antara 6 sampai 6,5%. Dan untuk tumbuh antara 6 sampai 6,5% itu, setidak-tidaknya
PMTB kita harus tumbuh antara 7-8%. Sekarang ini dalam 5 tahun terakhir, PMTB kita tumbuh cuma 5,4%. Bahkan tahun 2019 itu cuma 4,4%. Artinya memang perlu ada big push untuk ke sana. Dan tidak hanya itu, kalau dari sisi dibandingkan antara PMA dibandingkan dengan GDP, kita bukan termasuk yang paling baik di ASEAN, ya, tertinggal dengan Vietnam, Thailand, dan juga Filipina. Nah, dalam konteks itu maka sekali lagi butuh ada big push dan seharusnya Omnibus Law ini bisa menjadi bentuk big push itu. Tapi sekali lagi perlu ada konsensus dan ini yang harus dicari tadi. Itu yang tadi Pak Dallas. Ya sebenarnya ini adalah bagaimana kita memanfaatkan momentum. Jendela kita sempit, tadi saya bilang cuma sampai tahun 2030. Artinya ya memang harus ada big push tadi. Momentum itu sebenarnya pernah terjadi di tahun 2014-2015 ya, ketika pertumbuhan ekonomi kita itu seharusnya bisa sampai 6 atau 6,5%. Tapi kenapa kita tidak bisa mencapai itu? Salah satunya adalah karena mandeknya ekspor dan juga investasi. Nah ini yang harus kita dorong. Ekspor dan investasi sebenarnya akarnya adalah produktivitas. Dan produktivitas itu hanya bisa didorong oleh topangan institusional yang memadai. Nah dengan itu ya maka kita bisa bergerak ke depan. Gitu. Oke, terima